Mandaikan duang badan dek diri, ala gadang anak mandai kini. 9 bulan 10 hari mandai mangan duang badan diri. Sakit jo senang mandai tangguangkan, jikok di inok dimanuangkan. Jo apalah casu mandai kat balik. Sakit mandai tangguangkan, jo apalah casu mandai akan kali balik. Ayah susu tak balik tidur, kawin pandu kuang alun tak ganti. Ya, Bu. Dagit. Luar biasa Dagit. Nih. Nah. Mas. Iya, mantap. Woi. Luar biasa dah. Luar biasa, Barwi. Satu ya. Luar biasa. Halo bro. Oke deh. Bro.
Bu. Toh? Ya. Mantap. Pil. Ayo Bu. Ayo Bu. Kayak di booster bro. Iya betul ya. Masuk lagi Pak Ji. Oke Pak Ji. Siap. Yuk. Oke Cak. Luar biasa ya. Pak. Nen. Dah. Ya. Maaf ya. Ya. Luar biasa. No. Epi. Teripe. Mas, ya. Mantap. Nabil. Tuh. Halo Kak. Ya Kak. Iyalah. Abi, lebih adil. Bil. Ya. Ya. Rahmat, nikmat dan kurnianya kita bisa hadir di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Sebelum itu ada yang ingin kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mulai dari pengurus masjid atau orang-orang yang ditugaskan oleh pengurus masjid untuk melayani bapak-bapak, ibu-ibu pada jemaah mulai dari 1 Ramadan sampai dengan ibu-ibu pada ketinggalan. Kira-kira dimaafkan dulu. Alhamdulillah. Kemudian sudah kami sampaikan juga bahwa kita akan melaksanakan perluasan masjid ini. Sekarang membeli
satu komplek perumahan di sebelah selatan masjid kita, yaitu kita mencari dana untuk pelunasan hutang. Dan kepada petugas-petugas pengumpul infak, silakan untuk pelunasan hutang kita. Walaupun sudah ada yang donatur yang memberikan dana dan donaturnya tampak terlihat di spanduk kita juga. Itu adalah merupakan wakaf bagi kita. Dan barang siapa yang membangun masjid di dunia akan dibangunkan istana nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibangunkan istana di surga Allah, tentu kita otomatis dimasukkan ke dalam surga Allah. Oleh karena itu kami menghimbau kepada bapak ibu semua, mari kita semuanya berlomba-lomba untuk masuk surga pada pagi hari ini. 1 meter. Kalau Allah 1 meter kan 140 meter, 300 juta berarti sekitar 2,5 juta. Sekitar 2,5 juta 1 meternya. Barang siapa yang ingin 1 meter misalnya, saya ingin 1 meter 2,5 juta. Kalau ada yang mau PB silakan. PB tapi tuliskan 14 PB, tulis ada alamatnya. Selesai ini kita akan Bagaimana sudah sering kita dengarkan bahwa apabila mati anak Adam maka putuslah sekalian amalnya kecuali hanya 3 perkara, yaitu sedekah jariah. Dan inilah yang sedekah jariah. Dicatat saja. Habis Pak, Ibu-ibu. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'idan li'ibadihi al-mu'minin. وختم به شهر الصيام للمخلصين وجعل في طاعته عز الدنيا والآخرة للطائعين وفي معصية ذل الدارين للعاصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المشهور بفطانته وأمانته وصدقه وتبليغه. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله
إني أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Bapak-bapak kaum muslimin, hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi yang sejuk ini, dalam keadaan duduk bersimpuh, tafakkur dan bersyukur, kita persembahkan puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik nikmat iman maupun nikmat kesehatan, baik berupa kebendaan maupun kerohanian, mulai dari udara yang kita hirup, mulai dari air yang kita minum, mulai dari bumi yang kita pijak sampai langit yang kita junjung, mulai dari nyur yang melambai di tepi pantai, matahari yang senantiasa memancarkan sinarnya, burung-burung yang berterbangan di udara. Pendek kata, semuanya adalah nikmat Allah untuk kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Andaikan engkau mencoba menghitung nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah, sungguh engkau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dalam ayat yang lain disampaikan oleh Allah kepada kita, sekiranya air laut itu kamu jadikan sebagai tinta, pohon dan rantingnya kamu jadikan sebagai pena, untuk menuliskan betapa banyak nikmat Allah kepada kita, habis itu semua ditambah sebanyak itu lagi, itu pun tidak akan pernah mampu untuk menyebutkan, menuliskan betapa banyak nikmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan hal itu mampu menyadarkan diri kita untuk senantiasa menjadi abdan syakura, yaitu hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebagai pembawa obor penerang, pemimpin umat sedunia di bawah panji-panji iman dan takwa yang disinari oleh Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita bertepatan hari ini dengan tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah adalah Ramadan telah mengembalikan kita kepada hakikat hidup kita yang sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita masih berumur lebih kurang 3 bulan dalam kandungan ibu kita masing-masing, Allah pernah berkata kepada kita, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna
an hadza ghafilin. Artinya, sesungguhnya kami telah mengeluarkan anak cucu Adam dari tulang sulbi mereka, kata Allah, agar mereka menyaksikan diri mereka. Maka Allah berkata kepada kita, alastu bi rabbikum, tahukah engkau siapa aku ini, kata Allah. Maka pada waktu itu kita menjawab, qalu bala syahidana, sungguh kami saksikan ya Allah bahwa engkau adalah Tuhan kami, agar kamu tidak mengatakan kepada kami nanti di hari kiamat, kata Allah, bahwa kami termasuk orang-orang yang lalai. Akan tetapi kaum muslimin hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, ketika kita lahir ke permukaan bumi ini, berawal dari setetes air dari seorang ayah, lalu Allah jadikan segumpal darah, kemudian dirubah menjadi segumpal daging, dan selanjutnya lahirlah kita dalam bentuk yang sangat sempurna sebagai manusia. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kami jadikan mereka dalam bentuk rupa yang berbeda. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa. Akan tetapi ketika kita lahir ke permukaan bumi ini, lahirlah kita dalam bentuk yang sangat bervariasi. Yang pertama, kaum muslimin, ada kelompok manusia atau golongan yang manusia adalah mereka yang masih memegang teguh janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang diikrarkan dengan ucapan, dibuktikan dan diyakini dalam hati, lalu diaktualisasikan dalam perbuatan. Maka mereka inilah yang sering kita sebut sebagai orang mukmin, orang beriman, atau orang muttaqin, atau yang disebut dengan orang bertakwa. Kelompok yang kedua, kaum muslimin hadirin, orang yang masih mengakui Allah sebagai penciptanya, tetapi janji tinggal janji. Ketika kita tanya, siapakah yang menciptakan saudara? Jawabnya Allah. Akan tetapi kalau sudah masuk kepada persoalan perintah dan larangan, perintah dia tinggalkan dan justru larangan yang ia kerjakan. Inilah yang barangkali kita sebut dan kita kenal dengan istilah orang munafik atau orang fasik. Kelompok yang ketiga, kaum muslimin, adalah kelompok manusia yang 100% membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkangi Allah dan Rasulnya, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Maka barangkali inilah yang kita sebut sebagai bentuk orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, wajar kalau sekiranya dulu bumi dan gunung-gunung pernah ditawarkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka ketika ditawarkan amanah itu tidak mau dan enggan menerimanya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an ketika Allah sebutkan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ahyam yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kata Allah, kami pernah menawarkan amanah kepada bumi, kepada gunung serta langit, lalu mereka enggan menerimanya, kata Allah. Lalu kami tawarkan amanah itu kepada manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak yang berlaku bodoh dan berlaku zalim. Kaum muslimin dan muslimat hadirin sidang jamaah rahimakumullah, maka di saat manusia tidak lagi konsisten dan istiqamah memegang teguh janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu sebenarnya kehidupannya tidak lagi mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Pada waktu itu ia diibaratkan seperti wayang yang dimainkan oleh seorang dalang. Bagus untuk dilihat, enak untuk ditonton, tapi keenakan dan kebagusan itu hanya bersifat fata morgana, hanya bersifat semu belaka. Barangkali secara zahir mungkin mereka berlimpah dari persoalan materi, tetapi dalam pandangan Allah,
mereka termasuk orang-orang yang merugi. Orang kita sering menyebut dengan istilah hidup bak karakuk tungguh dati batu, hidup sagan mati ndak namuh, hidup bak kayu tumbuh di tengah padang, kateh indak bapucuk, ke bawah indak baurik, di tengah-tengah digiriak kumbang. Itulah akibat kalau mereka mengingkari janjinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kaum muslimin, hadirin sidang jamaah rahimakumullah, kalaulah kita bandingkan bagaimana murka dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kasih sayang Allah ternyata jauh lebih luas jika dibandingkan dengan murkanya. Sungguh Allah akan tetap menerima tobat dari para hambanya yang ingin kembali kepadanya. Tidak ada istilah dosa yang menggunung, dosa yang sebanyak buih di lautan. Selapa mereka mau ingin kembali kepada Allah, justru disitulah mereka akan mendapatkan belayan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh diridai, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Lalu apa kiat yang ditawarkan Allah dalam Al-Quran kepada orang-orang yang ingin kembali kepadanya sehubungan dengan hari raya Idul Fitri ini? Yang pertama, kaum muslimin hadirin sidang jamaah rahimakumullah, bersegeralah untuk mencari ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu seluas langit dan bumi, kata Allah, itu diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Kaum muslimin muslimat hadirin jamaah rahimakumullah, siapakah di antara kita yang mampu menjamin bahwa kita akan hidup selamanya? Siapakah di antara kita yang mampu menjamin hidup untuk 10 tahun yang akan datang? Atau siapakah di antara kita yang mampu menjamin untuk hidup 1 tahun lagi? Atau hidup 1 bulan 1 minggu lagi? Atau siapakah di antara kita yang mampu menjamin kaum muslimin bahwa sesungguhnya jika kita akan hidup setelah solat Idul Fitri ini, andaikan ketika Allah sebutkan dan panggil kita, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, apabila datang ajal, kata mereka, kata Allah, maka sungguh mereka tidak akan pernah mampu untuk mengundurkan atau memajukan, walaupun itu hanya 1 detik. Kalau kita bersegera mencari ampunan Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, insya-Allah kita siap menghadap Allah Rabbul Jalil, sang penguasa alam jagat raya ini, untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Yang kedua, kaum muslimin hadirin sidang jamaah rahimakumullah, cara kedua yang ditawarkan Allah dalam Al-Quran itu adalah hendaklah mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sebutlah asma Allah, sebutlah nama Allah itu sebanyak-banyaknya, baik di waktu petang ataupun di waktu pagi, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kaum muslimin, hati ini terasa syahdu dan hati ini akan merasakan ketenangan. Kaum muslimin,
sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, seluruh kita meyakini bahawa memang berkat rahmat dan kasih sayang Allah, kita telah selesai melaksanakan jihadul akbar, memerangi syaitan dan perangkatnya di medan ibadah pada bulan Ramadan. Dan berkat izinnya juga, kita telah dihantarkan ke dalam suasana Idul Fitri, terbenamnya matahari di ufuk barat yang diiringi dengan terdengarnya suara azan dikumandangkan, pertanda Ramadan telah meninggalkan kita, disusul dengan suara takbir yang saling bersahut-sahutan, gemuruh suara tahlil, tasbih, tahmid dan tahlil memenuhi dan menembus cakrawala udara langit, menggema dan membahana, membelah angkasa raya. Suara itu keluar dari mulut-mulut hamba yang kecintaannya hanya terpaut kepada Allah semata. Suara itu keluar dari mulut-mulut hamba jika dikumandangkan dalam rangka membesarkan asma Allah dan mengagungkan kebesaran Allah. Disitulah terasa begitu syahdu dan damainya hidup ini. Sekiranya kalimat itu dibaca dengan penuh keikhlasan, penuh penghayatan, hati akan merasa syahdu. Tanpa terasa, air mata akan meleleh bercucuran. Butiran air mata yang meleleh di pipi ingat akan kebesaran Allah kaum muslimin, ingat akan keagungan Allah. Ternyata manusia tiada artinya di hadapan Allah, tiada bernilai di hadapan Allah. Ketika lidah berucap, suara berkumandang, hati akan bergetar, bukti konkret dari ketakwaan hatinya. Al-Quran memberikan penjelasan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila disebutkan asma Allah bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhannya lah mereka senantiasa berserah diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun cara ketiga yang ditawarkan Allah dalam Al-Quran, kaum muslimin hadirin sidang jamaah rahimakumullah, cara yang ketiga yang ditawarkan oleh Al-Quran adalah hendaklah selalu kita manusia ini menjaga hubungan baik dengan Allah serta menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Bukankah Allah sudah katakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 112, Duribat alaihimudz zillatu aynama thiqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sungguh kami timpakan, kata Allah, kehinaan yang sehina-hinanya, kehinaan kepada manusia dimanapun mereka berada, kecuali mereka yang senantiasa menjalin hubungan baik dengan Allah serta menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, Islam tidak hanya menuntut hubungan baik kita dengan Allah, tapi juga hubungan baik antar sesama manusia. Ramadan telah memberikan itu semua kepada kita. Keikhlasan kita untuk melakukan ibadah puasa, melakukan ibadah pada malam bulan Ramadan telah memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta kita. Lapar dan dahaga yang kita rasakan pada siang hari bulan Ramadan telah membuka perasaan kita bagaimana perih dan susahnya hidup dalam kemiskinan, lapar yang melilit perut serta haus yang mencekik leher. Bukan karena tidak ada yang kita makan kaum muslimin, tapi dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah, menunjukkan kita hamba-hamba Allah yang taat. Sangat berbeda dengan orang-orang yang hidup, yang senantiasa hidup berkekurangan. Kelaparan merupakan kawan, kemiskinan merupakan teman, yang harus peras keringat banting tulang hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Kita mengetahui betapa sedih dan perihnya hidup dalam kemiskinan dan berkekurangan, hempasan badai dan kegersangan hidup, sehingga hari-harinya dihabiskan dengan kepedihan, hidup dalam masa penantian, menanti dan menanti hidup kapan berubah, meraung, meratap dan menangis mengadu kepada Allah. Bagi mereka yang beriman dan bertakwa,
mengomel, mengumpat, bahkan mencaci bagi mereka yang tidak beriman. Yang jelas tidak satu pun di antara kita dan mereka yang ingin hidup berlarut-larut dalam kemiskinan dan kefakiran. Kaum muslimin, hadirin sidang jamaah rahimakumullah, adakah sekiranya dalam hati sekelumit rasa iba dan kasihan, atau adakah kiranya tersentuh hati setelah latihan lapar yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, serta haus yang kita rasakan pada bulan suci ini? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, tidaklah beriman di antaramu, kata Allah, sehingga mereka cinta kepada saudaranya sebagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri. Adakah rasa iba dan kasihan muncul dalam hati yang terpantri di dalam dada sebagai bukti ketakwaan hati kita? Hadirin yang berbahagia, mereka adalah saudara kita, saudara seakidah dan seagama. Sebetulnya sedikit pun tidak ada keinginan mereka hidup dalam kemiskinan dan kefakiran, tetapi mungkin ada beberapa faktor yang mungkin tidak bisa kita pungkiri. Mungkin karena cacat anggota badan, atau sudah menjadi ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya kaum muslimin, marilah kita layangkan pula pandangan kita kepada saudara-saudara kita yang lain, di mana pada hari yang penuh dengan kegembiraan dan senda tawa ini, anak-anak kita juga ikut bergembira dengan baju baru, dengan celana baru dan sepatu baru, berjalankan kemari, tangan kanan dibimbing oleh ayah, tangan kiri dibimbing dan dipegang oleh ibu, tertawa dan tersenyum sebagai pencerminan hati yang suka dan gembira. Bukankah kita melihat bagaimana suasana anak kita pada hari ini? Tapi apakah kita sadar kaum muslimin, di saat kita bergembira, sementara ada beberapa anak yatim yang tiada pelindung dan penghibur, tiada berayah dan tiada beribu, yang sedang tenggelam dalam tangis yang sendu serta isak tangis yang mengiris hati. Dari dinding rumah si yatim memandang dengan mata yang basah ke arah manusia yang berbondong-bondong yang tenggelam dalam kegembiraan dan tawa, sedang ia tenggelam dalam tangis dan urayan air mata. Air mata yang bercucuran kaum muslimin dirasa tidaklah sanggup dihapus dengan baju buruk yang kumal yang dipakaikannya. Dalam isak tangis itu terdengar suara yang sayup-sayup sampai memanggil, ayah, ayah, ibu, ibu. Yang keduanya sudah tiada lagi. Mereka sudah pergi ke tempat perisatan mereka yang terakhir. Si yatim pun berkata dalam hati, aduhai ayah, andaikan engkau masih hidup pada hari ini, tentu kami juga bisa bergembira dengan teman-teman yang lain. Dan si anak membayangkan dan memikirkan nasibnya di masa yang akan datang, tanpa ayah tempat meminta dan tanpa ibu tempat mengadu. Wahai kaum muslimin muslimat, para pencinta umat, jika ada sekiranya hati yang beriman dan bertakwa merasa tersentuh dan keluar sifat penyayang, alangkah riangnya anak yatim kita pada hari ini. Mereka pun akan bisa berjalan dan bermain dengan teman-temannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Kemudian marilah kita layangkan pula pandangan kita kepada orang-orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Rasulullah pernah mengaminkan doa Jibril ketika suatu kali beliau menjadi khatib dalam perayaan Idul Fitri. Satu di antara doa yang diaminkan oleh Rasulullah, yang diaminkan oleh Jibril, yang didoakan oleh Rasulullah itu adalah, ya Allah, jangan engkau terima puasa seseorang yang tidak berbaik-baik hubungannya dengan orang tuanya. Siapapun kita kaum muslimin pasti punya orang tua dan berstatus sebagai orang tua. Kita ada ini karena dosa orang tua kita. Kita berhasil berkat doa yang ikhlas dari orang tua kita. Berawal dari seorang ibu yang mengandung kita,
ternyata mampu menjalani hari-harinya dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, padahal secara dunia pun tidak menguntungkan sama sekali. Yang ada hanyalah berat melangkah, sakit, lelah dan mual. Walaupun demikian kaum muslimin, semuanya itu toh tidak membuat sang ibu mencampakkan atau berbuat zalim kepada jabang bayi yang ia kandung. Sang bayi yang masih merah momong itu dimomong siang dan malam dengan penuh kasih dan sayang. Padahal tangisnya pada malam buta tak kurang membuat kurang jatah istirahatnya. Siang malam dengan sabar ia mengganti popok yang sebentar-bentar basah dan sebentar-sebentar berlepongan. Cucian pun menggunung karena tidak jarang pakaian ibu harus diganti karena terkena pipis si jantung hati. Masya Allah, semua beban itu tidak membuat ia berkata kasar, apalagi mencampakkan bayinya. Ketika datang saatnya si buah hati pandai berjalan, ibu pun dengan seksama membimbing dan menjaganya. Hatinya selalu cemas, jangan-jangan si mungil yang kian hari tampak lucu terjatuh atau menginjak duri. Saatnya anak masuk sekolah, tak kurang-kurang menjadi beban. Demikian pula ketika memasuki dunia remaja, mulai tampak kenakalan, mulai sering membuat kesal orang tua kita. Sungguh menjadi beban batin yang tidak ringan kaum muslimin. Pendek kata, sewaktu kecil menjadi beban, sudah besar pun tak kurang-kurang menyusahkan. Begitu panjang rentang waktu yang harus dialami oleh orang tua kita kaum muslimin dalam menanggung beban dan deritanya sebagai penanggung jawab orang yang diamanahkan oleh Allah. Apakah yang diharapkan oleh kedua orang tua kita kaum muslimin? Yang diharapkan orang tua kita tidak lebih bakti dari seorang anak ketika dia masih hidup atau dia telah berpulang ke rahmatullah. Oi nak kanduang si birang tulang, ubek jariah palarai damam. Dari ketek kami gadangkan, danga pituah ayah jomande. Kok nyampang jadi orang esok nak? Lai tajajak tanah tapi, lai tabangki batang terandam. Baik itu orang, baik itu awak nak. Kok nyampang paneh banari, injan lupo kacang jukulinya. Kok nyampang langit runtuh bumi taban, rumput layu bumi tasirah. Berpulang kami ke rahmatullah nak. Kapan salai tolong agihkan, doa sapatah tolong kirimkan. Bagi kita yang barangkali kaum muslimin ada bukti pengabdian kita kepada Allah, barangkali jawabannya adalah mandehkan duang badan dek diri. Alah gadang anak mandeh kini 9 bulan 10 hari mandeh mangan duang badan diri. Sakit jo sanang mandeh tangguangkan, jikok di inok di manuangkan. Jo apalah casu mandeh kat balik. Sakit mandeh tangguangkan. Jo apalah casu mandeh akan kali balik. Ayah susu tak balik tidur, kawin pandu kuang alun tak ganti. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak satu pun di antara kita kaum muslimin yang tidak punya salah kepada orang tua kita, baik secara sengaja ataupun tidak. Kelalaian kita hari ini kaum muslimin, hardikan kita, bentakan kita, rasa durhaka kita kaum muslimin pada hari yang mulia ini, marilah kita ganti dengan sebuah ucapan yang paling mulia daripada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil dulu. Itulah bukti ketaatan kita ya Allah kepada orang tua kita, baik mereka yang telah berpulang ke rahmatullah ataupun mereka yang masih hidup. Bukankah bakti seorang anak itu tidak hanya dituntut ketika mereka masih hidup, ketika mereka berpulang ke rahmatullah? Agama kita mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbakti dan menjadi anak-anak yang berguna dan bermanfaat bagi mereka. Ahli hikmah mengatakan kaum muslimin, orang yang baik itu adalah
bukan orang yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang ketika melakukan sebuah kesalahan dia dan mau memperbaiki kesalahan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sekarang Ramadan telah berlalu, Syawal pun datang menjelang. Ramadan telah meninggalkan kita kaum muslimin. Ia pergi meninggalkan pesan dan kesan kepada kita sikap dan kehidupan yang bertakwa. Maka alangkah besarnya kebahagiaan kita hari ini apabila benang-benang takwa yang telah kita rangkai sedemikian rupa lewat terpaan amal ibadah kita jadikan sebagai pakaian kebanggaan kita untuk hari ini dan untuk hari-hari selanjutnya. Bukankah takwa itu merupakan lambang supremasi yang menjadi idaman dan dambaan anak-anak Adam yang di dadanya bersemi rasa iman? Inna akramakum indallahi azqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Untuk itu janganlah hendaknya busana takwa yang telah kita pintal sedemikian rupa lewat terpaan amal ibadah lalu kita ungkai kembali dan rombak kembali sehingga bercerai-berai. Sehingga inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengungkai benangnya selai demi selai ketika dia bersusah payah menenunnya lalu bercerai-berai kembali. Dalam kebahagiaan yang kini memenuhi lubuk kalbu kita, di sana juga terselip rasa haru kaum muslimin, sehingga ada di antara kita yang kedati pun di bibirnya terselip senyuman tapi tak urung di pinggir matanya mengalir air, yaitu air mata sebagai lukisan hati yang bercampur haru menerima cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya Ramadan yang telah kita jalani lebih kurang 1 bulan lamanya. Ramadan telah memperhalus budi kita, menjadi kita orang-orang yang kokoh istiqamah dalam pendirian, berubah menjadi orang-orang yang dermawan ketika awalnya kita menjadi orang yang kikir, sehingga bentukan Ramadan telah memperbaiki hidup dan kehidupan kita, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang jauh lebih baik. Akhirnya sebuah pertanyaan adalah, apakah Ramadan telah mampu merubah dan memperbaiki hidup kita kepada hakikat hidup kita yang sebenarnya? Akhirnya kita hanya bisa berucap selamat jalan Ramadan. Padanya diturunkan Al-Quran dan Furqan, petunjuk dan pedoman dalam kehidupan, bulan pembakaran dosa para insan yang beriman penuh dengan perhitungan, yang mohon ampun dan bertobat sebelum dan sesudah Ramadan, dosa-dosa yang penuh dengan kotoran dalam jiwa yang harus dibersihkan, di dunia mendapat keselamatan, di akhirat diam dalam surga idaman menjadi kekasih Allah yang Maha Rahman. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Selamat berhari raya Idul Fitri. Semoga Allah meridai hidup dan kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa karrar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
شهادة يثقل بها الميزان والمحشر وأشهد أن محمد رسول الله المبعوث إلى الأسود والأحمر اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف والأفخار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين يا الله ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan kuasa-Mu ya Allah, kami hadir bersama pagi ini memuja kebesaran-Mu, bersyukur atas segala nikmat-Mu. Kami agungkan kebesaran-Mu ya Allah. Kami tadahkan kedua tangan kehadirat-Mu, karena Engkaulah yang Maha mengijabah doa para hamba-Mu. Dari lubuk hati yang paling dalam kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Di hari yang fitrah ini, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami yang telah berjasa mendidik dan memberikan ilmu kepada kami. Ya Allah, terangilah jiwa kami dengan nur hidayah-Mu, seperti bumi yang Engkau terangi dengan cahaya matahari-Mu. Karuniakanlah kepada kami hati yang selalu rindu berjumpa denganmu, hati yang selalu dibatuti oleh mahabbah kepadamu, hati yang selalu sibuk memburu kasih sayangmu. Jangan pernah Engkau butakan hati kami ya Allah, sehingga lalai dari mengingatmu. Jauhkan kami dari hati yang tidak pernah tenang, hati yang tidak pernah tentram, hati yang senantiasa gundah gulana. Ya Rahman, anugerahkanlah kepada kami kepribadian yang soleh dan solehah. Pimpinlah diri kami menuju kebaikan. Iringi selalu langkah kami dengan hidayah-Mu. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami ya Allah berada dalam kesesatan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, pada siapa lagi kami agar bergantung ya Allah? Engkaulah tujuan kami, tumpuan harapan kami, pujaan hati kami. Kami mengharapkan curahan rahmat-Mu ya Rabb. Cukupkan yang kekurangan rezeki dengan rezeki yang halal. Karuniakan kepada kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan solehah. Jadikan anak kami ya Allah anak yang mulia akhlaknya, indah perbuatannya, santun perilakunya, keluarga yang menjadi cahaya batin bagi kami, penyejuk kalbu di kala gundah, penawar batin di kala dahaga. Ya Allah, lindungilah kami agar terpelihara dari zaman yang menjerumuskan. Cegahlah diri kami dari ketergelinciran yang menghancurkan. Jangan jadikan keturunan kami ya Allah makhluk yang durjana. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, solehkan yang belum soleh. Bahagiakanlah orang tua kami ya Allah yang selalu dirundung dengan kesusahan, baik mereka yang telah Engkau panggil kehadirat-Mu atau mereka yang masih hidup. Bagaimanapun ya Allah, darah daging mereka melekat pada tubuh kami.
Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, berikanlah pertolongan, kekuatan kepada saudara-saudara kami sekidah yang seiman dalam memperjuangkan hak dan kebenarannya. Jadikan mereka yang telah wafat, ya Allah, syahid di jalan-Mu. Jadikan mereka yang masih hidup untuk memiliki kekuatan keimanan untuk mampu memperjuangkan yang hak dan yang benar. Engkaulah yang maha pemberi kekuatan. Kami hanya mampu menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya Allah, akhirnya segala pinta dan doa kami pasrahkan ke hadirat-Mu, karena Engkaulah yang maha menentukan segalanya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.